Selamat datang di Disito. Bagi kawan-kawan yang belum tahu, Disito itu adalah podcast LS Olympus yang membahas tentang Dekan Cup dari tahun ke tahun. Jadi di sini kita ngobrol-ngobrol santuy sama kakak-kakak yang ganteng-ganteng. Minum dulu boleh kan? Taruhlah sudah disiapin arak. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Wahyu Lara. Di sini aku sebagai host di Disito. Dan aku sebagai ketua pelaksana Dekan Cup 5.0. Nah, di sisi sayap kiri itu ada kakak-kakak yang ganteng. Dari ujung itu ada Kak Bia. Kak Bia ini sebagai alumni. Silakan Kak, diperkenalkan dulu. Ya. Nama aku Bia Magdilaga, angkatan 2013. Di Olympus pernah menjabat sebagai humas kampus Indralaya tahun 2015-2016. Untuk kesibukan saat ini aku lagi lanjut S2 yang mana pada bulan Desember ini insya Allah sudah ujian komprehensif. Dan juga lagi lanjut S2 aku juga sudah ikut di salah satu kantor hukum di Palembang. Mungkin itu aja perkenalan singkat. Tidak di-endorse saya. Jadi Kak Bia ini salah satu lulusan yang luar biasa lah Kak. Langsung jalan S2, begawe pula di kantor hukum kan. Pokoknya bisa jadi contoh lah untuk kawan-kawan yang lain. Semoga lancar untuk S2-nya sama gaweannya. Amin. Di samping Kak Bia ada Kak Oklandi atau panggilan sayangnya itu Mang Jai. Silakan Mang untuk memperkenalkan. Nggak ketawa. Kalau cak serius gitu. Halo kawan-kawan. Perkenalkan, let me introduce myself. My name is Oklandi Badarudin Alwi. You can call me Mang Jai. Halo kawan-kawan. Aku Oklandi Badarudin Alwi. Itu nama dari bapakku. Tapi nama aku DPW ya aku buat, aku Mang Jai. Angkatan 2017 di Fakultas Hukum Unsri, angkatan 2017 juga di LSO Olympus, dan pernah diamanahkan untuk menjadi Kepala Departemen PPSDM tahun 2019-2020. Setelahnya itu meloi jejak Naruto jadi Hokage di LSO Olympus tahun 2020-2021 dan sengaja. Jadi rekaman jadi ketua, begitu. Lagi hidup pasti jadi ketua. Cuman kegiatan sekarang ini inilah, melodi alur kehidupan deh, jangan resiko. Tapi dari lulus ini, bagaimana apa cara ngulung? Habis lulus ini loh. Ada kegiatan aktivitas di salah satu ya pokoknya yang tidak bisa disebutkan. Iya, karena aku udah endorse soalnya jadi nggak usah disebutkan. Memang mahal. Iya. Untuk endorse di sini. Ada. Tapi ada aktivitas lain kami soon. Amin. Jadi Mang Jai ini salah satu mantan Hokage atau mantan ketua umum di LS Olympus. Dan juga Mang Jai ini pernah diamanahkan sebagai ketua pelaksana Dekan Cup 3.0, benar kan? Iya, benar. Awal mulanya 3.0 sebenarnya. 3.0 itu kita mengubah. Karena pada saat itu lagi aja lah bahas itu. Balik kasih anak kakak sebelah itu. Iya. Lagi itu. Lagi kapan tuh? Nah itu tadi Mang Jai. Di samping Mang Jai itu ada Kak Padi. Kak Padi ini salah satu alumni kita juga.
Silakan Kak untuk perkenalan diri. Oke. Iya. Perkenalkan Cepet kamu tuh harus. nama aku Kemas Muhammad Nasari, bisa dipanggil Fadil. Siapa lagi Mas David kemana enggak? Ini masih. Jadi aku angkatan 2014 pernah menjabat sebagai wakil ketua umum secara tidak sengaja dan mengenai Ada sejarahnya. Ketawa. Aduh apa? pada saat itu lagi krisis moneter. Jadi Apa? ya jadi jadi saya itulah kalau kesibukan sekarang nih so sibuk aja sih. Jadi so sibuk Tidak ngapa-ngapain. sibuk dan ngapa-ngapain. Cak tahu maksudnya. Kalian enggak nyanyi kan? Tidak. Tidak nyanyi. Cak punya waktu pengen males-malesan tapi males. Iya benar. Sampai ke tendo sebongso sih. Sampai ke Maris tendo. Itu mana? Dengan pegawai langsung. Oke. Tadi sudah pengenalan untuk narasumber Kak Gia, Mang Jai, Kak Fadil. Nah, aku nak tanya nih. Tadi tuh ada yang sempat menarik perhatian aku Kak dari Kak Fadil. Itu kan jadi sekretaris. Tidak. Jangan kalau aku nggak yang baca. Bukan lagi jadi MC. Memang jauh nih. Iya memang. Siapa? Panjul Cipo. Itu pasti memalukan. Tadi kan ini Kak, sebagai sekretaris umum, Jadi wakil. Enggak apa-apa. dia mana jawabannya sih? Kira bange ini. Kira bange. Aku langsung nanya si baju dari sekretaris umum. Wakil ketua umum sekarang tidak sengaja. Cawan cerita bisa tidak sengaja. Pada saat itu mungkin yang di kakak itu lagi kurang pemain. Roster lah. Jadi ada yang ditunjuk, tapi tidak jalan. Tidak jalan. Dan pada akhirnya awalnya Jadi sampai ke Kak Fadil. iya, tapi itu tuh secara tidak sengaja, bukannya karena memang ada omongan sebelumnya enggak. Tiba-tiba langsung ditemui yang dari ketua umum pada saat itu, langsung diajak ngobrol Pak Nato dan akhirnya masalah omongan bisa jadi ketua umum. Nah, karena untuk permintaan dari ketua umum langsung, kita pasti siap. Tapi tidak kate hal yang tidak sengaja. Segala sesuatu punya alasan. Benar. Iya, aku nyium tuh ketika kesempatan dan skill bertemu tuh. Oh, Nah, jadinya. ketika skill dan kesempatan itu seimbang. Iya jadinya. Oh, oke. Jadi itulah. Jadi berarti waktu itu Jadi kamu tahu? jadi pada waktu itu Kak Fadil ngejabat sebagai jajaran itu berapa kali di Olympus? Kalau Bajingan kecapean dulu gitu. Ada kecapean yang muncul. Kalau di awal masuk, pada saat masuk itu sempat jadi PLT Litbang, penelitian dan pengembangan di tahun Kajastis. Waduh, Litbang nih. Dulu Litbang. Nah itu cuman bertahan setahun itu lah sih kalau di Apa Litbang. bunuh Litbang itu? Nggak Kalau kate. boleh tahu. Nggak kate. Sebenarnya aku nih nempel mamu baik kemarin. Iya di Litbang itu. Untuk pengalaman dan apa nggak kate di Litbang itu. Jadi nggak berjalan selama abang Fadil yang pegang sama itu nggak jalan ya jadi Jalan di tempat. jalan di tempat. Jalan di tempat untuk masih bisa bernapas. Jadi sudah dari Litbang di tahun berikutnya juga langsung jadi wakil ketua umum. Gitu.
cepetnya naik tanggonya. Iya, karena udah sengaja tadi. Bagus berarti akselerasi. Tidak begawe tapi langsung jadi wakil. Nah, Aku bingung aku tuh. Itu loh yang dia muka kesempatan tadi mah. Ya, kesempatan. Ngapa ngomong kesempatan? Ya itu aja. Ya, Sudah enggak. masih. Ada yang kurang dari kau harusnya. apa? Kembali ke laptop ya, Pak. Dari tadi kau nyuruh laptop terus. Rasanya pengen, aku pengen nganyu. Turun dewek dia itu kan. Oh. Jadi aku ini ya itu. Galak turun dewe. Nah. Dari Kak Fadil tadi sudah. Terus ini kan kita nak bahas Dekan Cup. Kakak-kakak yang datang. Dekan Cup apa nih? Dekan Cup FA. Dekan Cup dari tahun ke tahun. Dekan Cup Unpad. Sering dong. Oh, seri. Dekan Cup Unpad. Aku nak ini tapi aku tidak di-endorse oleh universitas itu. Tidak kalah aku jadi nyebutnya. Aku tadi memang ada deal-dealan dulu sama iya. Unpad tadi tuh. Berapa cair kira-kira? Baca lagi gitu bagi persen. Ya sudah. Oke. Dari kegiatan Dekan Cup nih apa sih yang bikin paling kakak-kakak tuh paling wah ini Dekan Cup aku harus hadir cak itu nah. Apa yang paling menarik bagi kakak-kakak di Apa Kak Bia? kegiatan Dekan Cup dari tahun ke tahun? Iya, apa Kak Bia? Kak Bia ini yang paling apa Kak Bia? Tiba-tiba langsung Dari Kak Bia. Jadi yang paling dikangeni dari Dekan Cup itu mungkin ini lagi pandemi ya, tapi jadi yang paling dikangeni itu ngumpul. Jadi ketika ngumpul melaksanakan kegiatan langsung tatap muka Jangan itu, tidur. kegiatan itu rasanya itu beda dengan kegiatan yang mana cuma online yang dia dari laptop atau dari handphone yang dari aplikasi. Dan juga yang paling kangen itu nginep di Layo. Asli. Sabi sih. Ketika seluruh mahasiswa itu sibuk untuk kuliah, anak Olympus itu 7:30 numpang mandi di BC. Layo. Iya sih. Aku juga ngerasa sih. Untungnya angkatan aku itu tercicip. Dekan Cup offline pas ketemunya Mang Jai. Oh ya. Jadi jadi seminggunya kami ini nginep di Layo. Dan itu juga apa ya pengalaman yang seru lah, sangat-sangat apa ya, tidak bisa dilupakan ya. Benar. Dari kuliah dari SMA kan, tidak pernah nih yang nginep seminggu di sekolah, tiba-tiba di kampus nginep seminggu. Hari terakhir juga nyari dogan kan, bareng Mang Jai. Maling. Iya. Dan itu dikejar babi ya. Tidak, ini bentar. Ini babi ini nak dibenerin. Babinya apa uangnya bentuk babi? Babinya. Oh, babinya. Ya bukannya dia tuh kan babi juga bukan ya? Bukan. Babi nih. Jadi budak ini kan rapi datang. Budak ini rapi datang siap. Kita cara ketupel ketupel. Jadi celana Cak Kak Bia nih. Celana pendek yang tidak diganti-ganti selama seminggu itu. Baju compang-camping. Rambut masih tidak beraturan. Briefing. Sudah briefing mandi. Budak tuh kuliah kan? Ada kuliah aja kan? Mandinya kan? Mandinya. Di sini tuh ngomong mandi tapi kita tidak mandi. Tidak mandi. Ada kan budak kuliah kan? Jadwal kuliah kita Dekan Cup. Dengan PD-nya masuk kamar hotel gitu tuh. Oh, iya. Ada emang. Malah masuk kamar hotel 116 tuh. Bau ya. Jadi ngambil anduk, Cak di rumah Kak. Ngambil anduk, bawa Cak wadah peralatan mandi, berjalan ke kamar mandi. Ditegur-tegur Bang. Ayo nak mandi Caknya. Ayo ke sungai aja. lewat tempat warga. Iya, kacau nih. Tapi itu sih yang tidak terlupakan lah itu tuh. Jadi untuk kawan-kawan yang belum tahu ya, Mang Jai tadi sempat ngomong hotel. Nah, hotel itu di Dekan Cup itu ruang kelas di FH Layo, itu ruang 116. Nah, udah Olympus itu nyebutnya hotel. Karena disitulah tempat budak tidur, budak itu nyimpen barang, budak itu istirahat. Disitulah. Jadi kami nyebutnya hotel. Dan AC-nya full 24 jam. AC-nya fullnya.
kalau subuh itu pacak beku. Ingus gitu. jadi aku nih urusan dak kate ini dak patut dicontoh lah ini. Jadi kan kedinginan ya. Pening pala aku ya. Mana lah biar dak dingin. Biasa kan pakai tangan kan di rumah kan. Ini AC kanan kiri hidup galau. Jadi ya sudahlah. Ay, ada hordeng gitu. Ada hordeng. Jadi Terpasang nih hordeng. Ya. Hordeng cabut sambil mato sayup saja gitu ya. Ambil hordeng. Perasaan aku dewek kan. Ngambil hordeng kan. Nah, pas pagi aku melek matu. Nah, hilang kalau hordeng. Di PLO muda itu loh Ji waktu ketupel tuh contoh ya. Tapi jangan kamu contoh itu. Tapi tidak aja. Ingat aku pas aku nginep kemarin ada si budak yang tidur di bawah meja saking kedinginannya itu. Tapi aku lupa namanya siapa. Ada. Di bawah meja dosen untuk ngajar tidur nyempol di situ. Itu bukan sikok sih kak. Bukan tiga. Iya. Salah satu tanya kau sama Di bawah meja itu bertiga. Iya. Betul buk sih itu bertiga. Soalnya kami rasa canyo hangat itu. Kami nyempelnya kan bertiga di situ kan. Tahu. Sampai pagi. Aku Baju kan lo tapi kan? Baju. Saking dinginnya tuh kan. Ada kotak kardus. Kotak kardus piala itu panjang kan. Kami kan beli piala. Oh, kita hebat kan. Beli piala banyak kan. Aduh lah peti mati lah jadi intinya tuh. Dingin. Hording lah di budak galau kurang ajar galau kan budak-budak tuh. Terpaksa gitu. Tidur dalam kardus. Uang pencarian mana Mang Jai? Dalam kardus. Untung dari tutup uang gitu. Kira mati gitu tuh. Dibawa uang lagi kan tidak ya. Oh iya. Tapi kita baca di lihat bahwasanya anak-anak Olympus itu tuh tidak cocok hidup di alam yang dingin. Anaknya senang dapat ruangan AC, tapi saat subuh menderita. Nggak salah lah. Bener-bener lah di pos tuh lah pas lah itu. Iya. Di pos tuh sudah standarnya lah ya. Iya. Kalau lah masuk dalam kelas tuh lah mewah nih. Lah masuk KKM lah. Panasnya ada, dinginnya ada. Jadi anak-anak Olympus ini sering ngumpul kalau di Bukit itu di pos parkiran kampus Bukit, yang kalau di Laya di gazebo Eva Inderlaya. Yang paling ujung. Yang paling ujung. Kamu mana budak FH ya? Nggak mungkin uang nggak tahu siapa yang punya gazebo Layo yang paling ujung sama parkiran Bukit itu. Nah. Landi Badardin Alwi. Bukan. Sapam. Bukan gitu, sapam. Nah, tadi sudah cerita tentang dekan kapan. Sekarang kita balik. Oh, udah. Iya, balik. Nah, dari kakak-kakak nih pernah jadi panitia apa guys ya? Di Dekan Cup terus kesulitannya, senangnya, susahnya itu apa? Basing dari siapa? Apa dari Kak Padil? Dari Mang Jai? Dari Mang Jai dulu. Dari Mang Jai. Tadi kan Kak dia cerita. Aku hobinya dong hidup di sini nih. Cak mana nih? Ida intermezzo ya. Lanjut Kak Padil. Lanjut Kak Padil lu. Jadi kalau untuk Dekan Cup ya. Kalau untuk Dekan Cup aku belum pernah ngerasa yang benar-benar megang acara ataupun sebagai kadip yang cak megang di koordinator futsal atau tidak pernah. Cuman jadi yang di belakang layar. Sarawak ketum lah. Ya, Belakang layarnya nih bahaya. Soalnya di belakang layar. Jadi kalau misalnya ada yang kurang, aku yang ngebantuin. Rata-rata di setiap koordinator kan memang harus ditanyai cak manu kurangnya apa. Nah dari situlah aku ngebantuin kalau untuk megang di cabur-cabur itu. karena Kak Padel nih bagian-bagian yang tidak terlihat kasat mata soalnya itulah bagian balik layar itu. Beda konteks lah. Iya, soalnya kan, iya kamu tahu lah, kita nih hidup berdampingan kan, jadi perlu lah yang cewek-cewek itu. Jadi
Kalau untuk aku dak kate yang nak pegang dan siko acara tuh dak kate. Berarti lebih ke secara keseluruhan lah, ya. Bisa dibilang Perlengkapan. iya. Kalau dari Mang Jeng, apa sebagai ketupel kemarin kan? Berapa kali melok Dekan Cup 4 kali kalau tak. Mabak. Ya itu zaman Kak Fikri. Zaman Kak Labib, zaman aku, zaman Ketum. Oke. 4 kali. Pertama itu maba. Maba itu jadi perlengkapan. Ini riwahnya perlengkapan Dekan Cup itu. Pokoknya seluruh barang itu kita nyiapin. Padahal maksud aku tuh kan bisa kan digawe ke dewe itu teko ada salah sebut lah pokoknya. Tapi seru Dekan Cup pertama kali jadi anggota perlengkapan. Koordinatornya itu Kak Rizky 2016. Kak Rizky itu Bilar. Oh, bukan. Lesti Bilar ya. Ya. Bukan. Iya, Kak Rizky yang pendek itu. Bukan, ada tinggi itu. Tinggi. Oh, Rizky Akbar. Iya, Kak Rizky itulah pokoknya. Yang kacamata tuh. Iya. Kak Rizky itu perlengkapan. Perlengkapan itu lemaknya tuh kami itu diajari teknik ngecek lapangan. Renov DW. Iya, karena kita ini kan one team, one vision, one goal. Jadi digawe itu secara bersamaan. Pokoknya segala macam bentuk tuh digawe secara bersamaan. Saking mandirinya kita nih, dan aku pikir bukan ilmu organisasi yang diajari, tapi ilmu hidup juga. Jadi lapangan buruk kita sulap, boom, bagus. Selama seminggu ngecek ewe. Mau merangkap jadi tukang jadi perlengkapan itu. Bukan? Iyo. Ilmu tukang. Iya. Tapi yo, untungnya ada namanya senior tukang tuh Pidi Kurniawan. Untung ada dia. Jadi segala gawe itu aman ada dia pada saat itu. Kepala tukangnya. Ini keneknya itu ada namanya Isa Ardiansa dan Kak Fikram Akbar. Nah, malah 3 tuh bersatu tuh. Kamu kasih ke becet, kamu kasih ke roll. Biarlah mereka nyawe kan. Pokoknya rokok, kopi. Selesai. Yang kedua tuh jadi perlengkapan lagi. Tapi koornya. Iya, kita ini kan harus lengkap. Benar. Jadi kan harus lengkap, perlengkapan lagi. Dan itu aku belajar jadi tentara itu. Jadi tentara pula. Kemarin jadi tukang, ini jadi tentara. Ngapo kayak? Kan kita jam 6 pagi tuh sudah harus standby. Perlengkapan segala macam tuh harus standby. Sedangkan budak ini masih tidur. Nggak terima aku. Nggak kado dah aku ngangkat sound itu seorang diri. Benar. Nggak kado, nggak mungkin aja aku. Nggak mungkin aku ngawikin dewi. Jadi pas budak tidur itu kacau tuh Kak. Selamat pagi. Kau pecah ke? Ida. Ya kan soalnya kan Kacau hotel. Selamat pagi. Jadi budak dari sini tidur tuh langsung tegak siap. Ada yang tiarap. Ada. Kalau tidak bangun terima baik. Ya benar. Terima baik dia menak. Iya. Jangan tiba-tiba jadi itulah tapi gunanya untuk saling kerjasama kan. Yang selanjutnya itu jadi ketupel ini tidak sengaja. Nah, ini tadi kata-kata tidak sengaja ini. Sebenarnya banyak sih saingan kemarin nak jadi ketupel karena tapi mengamanahkan sampah ya. Jadi ya pada saat itu kan kayak inilah voting dan pemaparan. Jadi sebelum nak jadi ketupel tuh harus ada gagasan dan narasi kan. Benar. Jadi ketika pada forum jajaran itu ada waktu itu si A, si G nak jadi ketupel. Habis itu si B nak jadi ketupel. Ada si A ini betino, si G ini lana, si B ini lanang. Ada 3 wong jadi ketupel. Yo aku pede baik. Benar. Karena aku mikir kan kalau percaya sama kita ya bakal percaya itu lah kan. Jadi konsep narasi itu beda lah narasi yang aku bawa pada saat itu. Dan alhamdulillah wong percaya sama kita kan.
kita ngekonsep Cak Mano Caronya Dekan Cup pada saat tahun berapa tuh ya? 2019. Dekan Cup pada 2019 itu kita desain sedemikian rupa harus booming. Pada sebelumnya itu tingkat Kota Palembang, tahun aku jabat itu pokoknya harus tingkat Sumsel dan terselenggara, dan fokusnya itu bukan cuman ke ini ya, ke olahraga ya, tapi ke ekonomi kreatif juga. Jadi ada kayak stand bazar, habis itu ada ini juga iming-iming kan kemarin kan bakal ada kayak live musik segala macam. Alhamdulillah tetap terjadi kan. Ada panggung pada saat itu. Tapi bazar itu tidak stop di Dekan Cup ya. Itu kolaborasi sama kegiatan seminar nasional. Seminar nasional yang ketupelnya itu Aini sama ketupelnya itu Adel. Jadi itu tidak diakuisisi oleh Dekan Cup ya, tapi kolaborasi. Iya. Dan terakhir itu ya pas saat jadi ketum. Dan iya, bingungnya tuh pada saat kita tuh up-nya nih, lagi up-upnya nih sampai uang tuh bertanya kan, kok bisa dapat stand dari salah satu produk minuman. Mereka tuh banyak bertanya Kak. Soalnya seunsur itu pada umumnya tuh jarang memang pakai itu. Tiba-tiba kita menghadirkan di situ. Mereka banyak ini kontak kan. Dan aku pikir dampaknya tuh luar biasa, bukan ke atas nama pribadi aku ya, tapi untuk organisasi. Jadi yang kita tujuan utamanya untuk nge-branding organisasi dan akhirnya terwujud. Branding organisasinya oke. Setelah itu target yang kita capai itu oke juga. Kayak harus tingkat provinsi. Tadi sudah Mang Jai pas ketua pelaksana Mang ya. Pas Mang Jai menaungi Dekan Cup ketika Mang Jai jadi ketua umum itu cak mana Mang? Itu kan peralihan dari offline ke online. Itu boleh Bang cerita ke susahnya, senengnya. Sedih, agak sedih. Sebenarnya pasti setiap hal tuh ada tantangan dan euforia beda-beda lah. Kalau kita nak ngebuat sesuatu hal yang sama dengan kondisi yang gawat kemarin kan tidak memungkinkan. Bakal banyak resiko yang harus kita tanggung. Jadi memutuskan bagaimana kegiatan itu tetap berjalan dengan euforia yang tetap sama dan kapasitasnya tuh harus tetap naik, grade-nya tuh tetap harus naik. Jadi memikirkan kayak oke, ini online nih. Jadi pas jabat ketemu ya, seminggu setelah dilantik, ini apa tuh? Corona. Jadi kayak kita yang sudah ngedesain jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek kemarin tuh bucarnya. Dan kami tuh sudah ngeplan itu tuh sama Hamka selaku wakil, sama Ardi selaku wakil itu dari awal kami menjabat sampai akhir kami menjabat itu sudah ada kegiatan. Entah itu setiap seminggu sekali, entah itu setiap 2 minggu sekali. Dan itu tuh jelas afiliasinya tuh kemana? Ke dunia olahraganya ada, ke dunia sosialnya ada, ke dunia hukumnya ada. Dan kami ngebagi tuh pokoknya Olympus ini harus dikenal oleh pihak tingkat fakultas, tingkat universitas, tingkat Kota Palembang, tingkat provinsi Sumatera Selatan, dan tingkat nasional. Kami bagi kayak itu, kayak gimana caranya orang tuh tahu Olympus itu apa. Kalaupun orang lain tidak tahu Olympus, orang lain tuh Mang Jai Olympus, gitu. Hamka Olympus, Ardi Olympus. Jadi ikonik tetap, jadi ada sisi kita yang tetap ada Olympus. Jadi di ngedesain itu sama Rehan selaku ketua pelaksana. Rehan ini bingung juga, Kak nak cuman Kak, apa yang nak kita buat Kak? Apa yang harus benar-benar butuh, harus ya, ngali jalan baru kan. Jadi satu hal yang selalu aku pegang dalam ngebuat acara tuh yakin. Jadi yakin dulu kita bakal ngebuat acara ini dan kita yakin nih kita bakal menyelesaikannya dengan baik dan harus fantastis.
Oke, ya jajaran yakin, Ketupel yakin, oke berjalan. Ngedesain kayak Han tahun kemarin itu tingkat provinsi, beban kau tahun ini harus tingkat nasional. Cak mano caranya harus tingkat nasional. Oke kak, kita nak buat kegiatan apa be? Jai bagi kak kemarin. Tingkat di bagian olahraganya ada, di olahraganya kompetisi. Di bagian sosialnya ada, di bagian hukumnya ada. Karena afiliasi organisasi ini ada 3 aspek itu. Jadi jangan sampai keluar dari konteks itu. Jadi olahraga, kompetisi. Pada saat itu lagi booming game online nih, Mobile Legends dan juga PES. Karena itu lagi digagas menuju PON, eksibisi. Jadi kayak gimana caranya Olympus ini tetap berperan dalam kondisi pandemik. Perannya dalam apa? Menghasilkan bibit-bibit atlet e-sport di Sumatera Selatan. Karena pada saat itu butuh pihak pemerintah, pada saat itu KONI juga masih bingung jalur alurnya, bukan tidak tahu tapi bingung. Mereka tuh tahu adanya Mobile Legends, mobil segala macam tuh, tapi mereka tuh bingung pelaksanaannya tuh harus cak mano. Dan itulah kemarin ada wacana untuk Olympus yang pegang tender kemarin. Jadi selanjutnya itu kami ngebuat kompetisi berjalan dan alhamdulillah itu diikutin oleh atlet-atlet nasional kak. Atlet-atlet nasional yang ada yang dari Kalimantan, ada yang kemarin dari Pulau Jawa, banyak kemarin tuh. Alhamdulillah kompetisi udah selesai nih. Selanjutnya itu sosial. Jadi sosial tuh kayak kami ngedesain ada talk show, live musik, dan kami open donasi di situ. Open donasinya kami alihkan untuk teman-teman di TPA Sukawinatan pada saat itu. Jadi kayak konkret nih, pre-eventnya ada, main eventnya ada. Jadi konkret kegiatannya. Setelah itu kami pelaksanaan setelah Dekan Cup, kami bagikan donasi yang terkumpul, kami bagikan ke pihak Sukawinatan. Dan terakhir itu di bagian hukum. Di bagian hukum, oke nih, di bagian hukumnya kami mengangkat tema tentang hukum pidana, apakah benar tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan luar biasanya dengan pembicara yang luar biasa juga, ada itu Ketua Rumah Pancasila, Yosep Parera, dan juga itu ada Guru Besar UI, pada saat itu Ibu Feby kalau salah. Dan moderatornya itu Ibu apa tuh? Ibu cantik itu? Bu Neisha. Iya. Memang cantik. Memang cantik. Iya. Mana aku ngomong mah inilah. Jadi Ibu Neisha pada saat itu. Dan target sama pihak acara tuh terlampaui, Kak. Aku pasang target 1000. Cak mano syaronya peserta harus 1000. Mereka, aku bilang yakin, maksudnya yakin disertai usaha, tidak yakin baik, yakin tidak begawi, tidak mungkin dong, gitu kan. Jadi yakin usaha, jadi yakin diimbangi usaha. Oke, aku bilang promosi, mainnya promosi ke media partner, habis itu disebar ke link-link apa tuh kayak Telegram segala macam, berjalan dan alhamdulillah capai target 1000. Dan itu tuh diapresiasi loh, diapresiasi oleh pihak pimpinan. Pihak pimpinan ini bukan cuman ke tingkat fakultas, Kak. Rektor sekalipun notice Olympus pada saat itu. Itu yang membanggakan. Jadi ada suatu forum yang itu Ikatan Alumni Eva Unsri. Pada saat Ikatan Alumni Eva Unsri, seluruh pimpinan Ormawa itu hadir dia loh pada saat itu. Seluruh Ormawa hadir, dan ketika rektor menjelaskan tentang kayak berjualan kegiatan apa sih yang sudah dilaksanakan, dan dia mengapresiasi Fakultas Hukum ini sebagai pencetus kegiatan Dekan Cup. Dia di situ kegiatan Dekan Cup. Kalau seandainya nak dikaji, siapa loh event organizer ya di balik kita? Oh, Olympus loh. Berarti Olympus ini dinotis oleh pihak rektorat, gitu. Ya, event ya, kegiatan Dekan Cup yang ngebuat game online itu apa bahasa lainnya? E-sport competition.
Dan itu satu-satunya pada Dekan pertama kali tingkat universitas baru ngadain. Lah 5 baru mau menggagas pada tahun ini, tahun dia jadi ketua. E-sport juga tahun 2020. Jadi kayak tidak ada alasan untuk nyerah dengan keadaannya, tidak ada. Kami kalau seandainya nak nyerah, rubuh organisasi. Banyak organisasi yang tenggelam pada saat pandemik. Dan kita harus akui itu. Organisasi A, B, C, D, organisasi yang besar pun rubuh. Karena apa? Tidak ada kegiatan, tidak ada inovasi. Dan Olympus tetap berdiri dan tegak, berkibar. Bahkan kita tetap berkiprah. Itulah ngapo. Pada saat kegiatan itu tuh, kami bersyukurnya semangat kawan-kawan yang itu luar biasa. Dan dilanjutkan oleh juga kerjasama antara pihak fakultas juga mensupport, kawan-kawan alumni, dewan pembina itu yang mensupport, dan juga ada juga pihak peserta juga mensupport. Jadi kayak ada korelasi, integrasi. Jadi berkesinambungan satu sama lain. Jadi kayak kegiatan itu bisa berjalan di luar ekspektasi di kala pandemik, dan itu tuh jadi percontohan selanjutnya. Dan alhamdulillah berjalan, dan yang penting tuh surplus. Itu sih serunya. Yo kalau seandainya memang nak ditarik kayak, momen pada tahun kemarin kurang seru, tidak juga. Kalau seandainya kita harus nak memaksakan, ketika satu fakultas itu COVID galau, siapa yang bakal bertanggung jawab? Iya kan? Jadi kayak kita harus tetap berkiprah walaupun dalam kondisi yang tidak baik-baik. Jadi gitu sih. Gitu. Jadi pandemi dituntut kreatif. Harus. Kalau seandainya tidak kreatif, ya bakal. Bukan jadi alasan. Bener. Itu poin pentingnya. Bener. Kalau ada kemauan, ada niat, pasti bisa. Iya. Acara apa ini sebenarnya? Iya. Karena gini guys, kan mahasiswa itu kan agen of change, agen perubahan. Kalau seandainya kita cuma mengikutin ritme nih, pada tahun kemarin tuh gini loh, jadi kita pada tahun ini harus gini juga. Tidak, aku udah masuk dengan pola yang seperti itu. Kita tidak meninggalkan nilai-nilai pada sebelum-sebelumnya, tapi inovasinya yang kita ubah. Kalau seandainya pada tahun kemarin tahun ini harus gini juga, tidak juga. Kalau seandainya kita bakal begitu terus, hancur. Tidak bakal monoton. Jadi kayak apa sih organisasi ini? Tapi bener nggak? Device pun tiap tahun pasti ada update. Bener. Jadi setidaknya ngikuti device ada. Iya. Jadi untungnya SDM di Olympus ini kreatif, mana? Kreatif. Inovatif juga. Inovatif. Ado. Iyo. Ado. Kreatif, inovatif, semangat tinggi. Cuma pertanyaan dari Iya. anggota-anggota itu inovatif dan kreatifnya muncul tidak selalu diomong pada saat dia punya ide, pada saat dia sudah ada yang pengen diomong tidak disampaikan yang pertama ngaku kalau salah. Jadi kadang tuh kalau tidak dicoba tuh tidak tahu salah atau benarnya. Jadi untuk kawan-kawan kalau memang ada ide ataupun inovasi ke depan, Klik link di bawah ini. Ada. Iya. Jadi kalau memang ada ide ngomong baik, kita udah pernah tahu atau dia hasilnya, kalau kita tidak pernah nyoba, jangan takut salah, jangan takut salah, itu harus digaris bawah. Kalau mau ke arah yang jangan coba-coba. Dan disitulah di Olympus ini dibentuk untuk berani berbicara, menyampaikan pendapat, sehingga ketika sudah lulus dari universitas, kita bisa bersuara di forum-forum yang lebih besar lagi. Bisa bersaing. Ya, benar. Tapi di garis bawah ya harus berbicara tetap, tapi bertanggung jawab dengan apa yang disampaikannya itu. Jadi kayak oke nih, itu dikasih mimbar untuk ngomong, berbicara depan umum, tapi kayak
isi dari itu ya harus kita tanggung jawab juga. Jangan kayak ngomong A, ketiban uang make A gagal, kita udah bertanggung jawab ya, kayak kita harus ikut andil juga dalam situ. Itulah kakak nih. Minum arak dulu. Mana dia? Minum ya. Biar Bang tahu ada uang di belakang sini nih, Kak. Oh, kan dahsyat itu. Bukan. Nonton bayaran. Nah, itu tadi cerita dari Mang Jack. Panjang ceritanya. 4 tahun, ya? Iya, 4 tahun. 4 tahun. Sudah cemplung niat sebagai kakak. Kalau dari Kak Bia itu pernah jadi kepanikan aku. Ketika di kakak. Jadi gini, Dekan Coffee itu mulai aktif kembali itu ketika zamannya PK. Dan kebetulan pada saat PK menjabat itu, aku sudah di akhir perkuliahan yang mana sudah skripsian. Jadi tidak bisa terlibat langsung ke Dekan Cup. Tapi kami para alumni dan senior lain itu support dengan datang saat kegiatan. Jadi walaupun tidak terlibat langsung, tapi kami support dengan cara mendatangi dan menyemangati panitia dan adik-adik yang lain di selama Dekan Cup, termasuk Kak Fadil pada saat itu masih banyak terlibat, terutama untuk memegang mic. Ini tidak akan pernah lepas kalau dia belum lulus dari Universitas Sriwijaya. Naluri ya. Oh, berarti Kak Bia itu sebagai emisioner ketika Ya, bisa dibilang gitu. Ya. Berarti tak ngasih saran. Ya, lebih ke ngasih masukan, terus apa itu. Seperti itulah sesepuh. Sesepuh. Mungkin Kak Fadil bisa nambahin karena Kak Fadil itu lebih banyak terlibat daripada saya. Kalau Kak Bia ini dia bisa bicara pasti bertemu. Karena keberhasilan dagang tersebut pasti ada keberhasilan. Walaupun dia tidak kasih di kepanitiaan, ya jadi Cak Mano pun bukan Kak Bia, dia angkatan 2011 kebanyakan dari alumni kita tuh pasti membantu kalau kita dapat. Kalau kita udah kasih tahu acara ini di sini, Ya udah kan. kita bakal ada dan ada yang mereka bertanggung jawab. Yang manapun pernah ada yang ngomong kita kan organisasi kita kan semua dia. Jadi yang manapun organisasi ini tetap berjalan, jadi juga kita mesti di dalam. Jadi pada saat aneh-aneh, pada saat organisasi berjalan, tidak ada lagi yang namanya organisasi yang terikat seperti itu. Kita juga tidak ada yang namanya keluar ataupun apa? Kalian juga yang mengundurkan diri ya organisasi. Artinya apa sih manajemen jumbo? Aku juga ini Kak nyebut-nyebut baik soalnya enak. People manajemen. People itu manusia. Manajemen itu salah satu memanage lah, mengatur. Fakultas di industri bukan? Bukan. Jadi mengatur orang. Oh. Halu lah. Jadi kalau untuk pengalaman wakil ketua umum, wakil ketua umum itu kemarin jadi bisa ketua umum dia mempunyai wakil ketua. Nah kemarin di wakil ketua umum dua yang urusan SDM. Jadi pada saat ada masalah di anggota, ada masalah apalah itu konflik apapun, konflik pribadi apapun konflik Percintaan. tadi Pokoknya sekarang konflik. Ini jadi sekarang konflik dompet, ngomonglah ngomonglah anak ibu ya aku dengar dulu. Lagi masalah percintaan dari ujung. dari ujung ke ujung. Melintas yang tiap hari. Pokoknya memang kalau percintaan tuh rumah jauh searah dong. Soalnya banyak sejarah juga. Iya. Masalah Jangan buka kan lanjut. Oh iya. Pokoknya setiap hari hampir nak ke Jakarta tuh. Ada bandara terus. KM. Jadi dari wakil ketua umum itu adalah
cak manusianya, SDM yang bermasalah, manusianya yang bermasalah, itu tetap ada di Olympus. Kira tetap ada masalah. Jangan. Kau jangan cewek. Iya. Panitia tolong rekam. Jadi Kira udah kan. kebanyakan masalah di ini bukan buka kartu atau buka menjelekkan oleh kita. Kebanyakan itu memang di masalah di bukan di percintaan. Cuma kita tuh juga diajari harus dewasa dari masalah. Jadi pada saat ada masalah itu kebanyakan dari ini tidak apa-apa mungkin aku buka. Iya, tidak apa-apa. Kebanyakan kita tuh kalau ada masalah. Buka BK kancing. Oh jangan. Kita panggil Mr. Eka. Biasanya kan ini langsung main phone itu atau pengen. Jadi semoga sekarang tidak. Kalau kemarin masalah percintaan itu kalau nyangkut nyangkut organisasi. Nah semoga sekarang tidak dan sudah lebih dewasa dari kemarin. Dan jangan mencari kemarin hampir tiap hari ada di Sabtu Minggu pun kadang ada di Layu. Nah dan aku wakil ketua umum itu di Layu. Kau iya bisa. Bukan weekend. Mungkin itu yang namanya naluri tadi kuliah dan kerja tetap jangan bicaranya yang matanya tetap ada. Kebanyakan masalah di Lola itu ada juga masalahnya soal domisili. Ya, kita kan sering ada kemarin. Nah, yang nakal itu tadi aku yang sakit. Jadi Naomi anggota teman dia tadi ya kalau kita sudah tersebut diucapkan kita jangan cari yuk datang lagi kakak yang lain terus tidak tahu itu setidaknya kita bertanggung jawab dengan umum mengenai kendala yang terbesar dan akses Berarti lancar we. alhamdulillah anggotanya bisa diajak bukan karena waktunya karena anggotanya keren-keren kan kompaknya oke mungkin itulah Mainstream sekali. Dari ujung sana siapa? Kiranya tahu. Kira cak seminar langsung banget kan. Nggak panggil ya sangkut sih. jangan lah Oh. mungkin dari Bang Jaya apa ya? Oh, dari ini kan iya. alur birokrasi. Ya, kalau dari aku sih karena aku dengan Fadil itu satu jajaran, yang dimana Fadil itu wakil ketua umum juga dan aku humas juga, yang mana apa yang kami hadapi itu tidak jauh-jauh beda. Rekan-rekan dan teman-teman yang ada problem, entah itu perkuliahan atau masalah di rumah atau masalah di organisasi, ya kami itu menghadapinya bareng-bareng. Pertama saya humas ya, jadi banyak tuh anak-anak tuh kak IPK aku kecil kak. Benar bisa kan ya. Sebenarnya aku juga sih masa kecil IPK. Terus kak aku udah dibolehin orang tua kak balik malam terus kak aku lagi ribut kak dengan ini. Jadi permasalahan-permasalahan itu tuh jadi suatu cerita yang mana itu tuh jadi pengalaman yang tidak lupa di Olympus. Bingung nggak kak biar? Iya, kamu sih. Aku juga. Tapi di situ lah, ketika kita banyak problem, dia organisasi lah untuk ngebantu kita buat menyelesaikan masalah itu. Dalam arti yang kalau kita kecil, banyak teman-teman atau kakak-kakak dan adik-adik itu menyemangati buat kita semangat di kuliah. Terus ketika ada problem di rumah, di sini tetap berbagi canda dan luka. Walaupun sebenarnya banyaklah ketawanya daripada yang dengerinnya. Dan masalah percintaan itu ya balik pribadi masing-masing. Tetapi kuliah itu kurang afdol kalau tidak ada masalah percintaan. Iya. Betul lah, betul. Aku udah pernah bercewek.
Ya, terlepas itu sebatas PDKT atau sudah jadian, tetap itu mas jadi suatu apa itu cerita di masyarakat ya. Kok mainan obrolan bujang ini. Jadi yang awal-awal tadi agak serius, ini agak percintaan, bentar lagi agamanya ini. Jangan lagi apa negara ini. Iya. Jadi manajemen waktu untuk di organisasi ini, organisasi tidak pernah maksa untuk anggotanya meninggali kuliah. Malahan organisasi membantu dan menganjurkan bahwasanya anggotanya itu lebih aktif di perkuliahan, dan kalaupun sudah selesai atau tanggung jawab ini sudah selesai di organisasi, silakan aktif kembali. Jadi organisasi tidak pernah memaksa untuk mahasiswa meninggalkan perkuliahan. Malahan organisasi membantu mahasiswa untuk semangat selama perkuliahan dan mendapatkan ilmu yang tidak didapatkan selama perkuliahan. Betul, akademik. Jadi cara organisasi sebagai miniatur iya kan? Iya, tapi ini versi aku. Aku juga yo ibarat masih inilah masih muda dalam dunia organisasi ya. Tapi tidak sepatutnya, tidak sepenuhnya juga mau ini cuma sharing deh. Pengalaman. Iya, berdasarkan pengalaman. Yang tidak sepakat terserah. Itu bukan di luar kuasa. Jadi kayak aku menganggapnya organisasi itu yo miniatur sebuah kehidupan kompleks dalam organisasi kok. Situ kita diajari time management pasti antara menseimbangkan dan memprioritaskan yang mana dulu, atau dua-duanya atau salah satunya, antara yang pasti kewajiban kita kuliah, tapi satu sisi kita pengen dapat hal lain di luar perkuliahan kayak relasi pertemanan dan juga pengalaman-pengalaman lain yang bakal mengharapkan itu bakal kita petik ketika nantinya kita tahu kapan misteri lah. Jadi kayak gila miniatur kehidupan tuh kalau ketika hidup itu sebenarnya tuh bukan ketika di kampus tuh dinama otak kamu secerdas mungkin dan jalinlah silaturahmi sebanyak mungkin. Karena aku di sini bakal jadi apa tuh asing misteri. Apa Del, dia ataupun Wahyu atau kawan-kawan lain. Itu udah pernah tahu oh besok salah satu dari itu jadi bos aku. Ya, atau udah kamu ini jadi ini partner mitra aku dalam pekerjaan sudah tahu. Nah itulah yang tidak kita dapetin dalam kuliah. Kalau kuliah cuma dapat ilmu sudah selesai sampai situ. Tapi setelah mengaplikasikan ilmu itu banyak nih orang pintar, tapi public speaking kan nol. Jadi dia tuh pintar. Apa yang disampaikan oleh dosen tuh dari A sampai Z semuanya, tapi menyampaikannya tuh kurang. Dibinanya di mana? Dalam organisasi. Karena dalam organisasi kayak ini, kita ngomong depan umum, ngomong di dalam forum, ngomong dalam mimbar yang dihadiri oleh pimpinan-pimpinan. Kita ngomong dalam forum yang lebih besar lagi, misalnya dalam dunia internasional, dalam nasional, kita tidak pernah tahu ya. Dan ke depan itu bakal jadi apa ya? Itulah. Minimal kita tuh basic itu tuh sudah kita punya pada saat ini. Kita jangan sampai ini yang paling kata-kata yang paling aku benci ketika kawan-kawan sudah tamat. Ngapalah aku dulu tidak. Nah, ibarat kayak menyesali takdir yang sudah dia yang memilih kayak, ngapalah aku tidak organisasi. Kenapa aku tidak belajar ini? Kenapa aku tidak belajar ngaji? Jadi kayak telat, kamu ngomong itu telat. Kenapa kemarin kalau gitu. Jadi kayak, ya selagi ada kesempatan untuk belajar dan berorganisasi itu satu-satunya yang baik sih. Karena ketika kata-kata yang aku ingin oleh ini kata-kata dari Anies Baswedan kalau salah, itu menyampaikan bahwa ijazahmu itu
IP kamu itu bakal mengantarkan kalian sampai ke tahap pendaftaran ke interview atau. Tapi kalau seandainya soft skill kalian itu betul mengantarkan kalian ke dalam kesuksesan. Dan ini benar. Karena apa? Dalam dunia senyatanya tuh ketika kita interview bekerja, yang ditanya bukan berapa IPK kau, bukan. Bukan. Tapi apa yang kau lakukan selama kau kuliah? Ikut organisasi. Itu tuh kayak ini pertanyaan nih cocok nih ya untuk aku. Siap nih pertanyaan pertama gitu kayak memang totalitas dalam orang. Tapi kalau seandainya gitu sama-sama kayak hidup Pak pernah melu organisasi tapi sudah tidak aktif, itu kayak udah aktif Pak. Lalu tanda tanya dong. Jadi kayak game dia nggak wawancara kepada saya. Tapi kalau seandainya kita memang menjalani organisasi itu santai gitu dalam pilihan wawancara. Bahkan kita di organisasi mewawancarai mahasiswa baru kan ya. Basic-basic itu sudah ada. Mentalitas untuk jadi pemimpin itu sudah ada. Tinggal kapan, gimana, dan usaha manual yang bakal buat. Jadi setelah itu, jadi ya tidak pernah ada yang woi, ada apa? Jangan udah aman kalau. Iya, benar ngomong sini ya. Gak ada jauh. Itu sih. Iya. Nah kalau Cak, terima kasih. Yang nonton nih, subscribe mana? Iya. Tidak ada lagi. Jangan ngantuk kakak kita di sini. Bener, yang kata Bang Dev, kata Kak Bia juga, aku pernah ngerasa juga sih. Karena ketika kita buntu akal di kuliah, itu pengalamannya sama Cak aku semester 3 kemarin. Kawan-kawan aku dapat 24 SKS galong. Sampai yang bahas kuliah juga. Aku deh 21 SKS. Nah itu gunanya kakak-kakak tingkat yang ada di organisasi. Aku konsul ke Kak Ria, Kak Pincak Mano. Oh disuruh tinggal ke MK yang ini katanya. Nah jadi itu terasa sih Kak. Apa gunanya organisasi di perkuliahan? Itu yang aku rasa. Kayak benefitnya itu langsung dapat sih. Jadi benefitnya itu dalam dua sisi. Benefit jangka ini apa yang selalu bahas aku gitu. Benefit jangka panjang sama benefit jangka pendek. Jadi jangka panjang itu ya relasi jangka pendeknya itu. Relasi jangka pendeknya pertama, kalau seandainya misal lagi ada tugas atau misal ini kayak ada sharing, bisa sharing, ada tempat bertanya. Tapi jangka panjangnya itu pasca kampus. Kalau seandainya kita ngejalin silaturahmi yang tidak baik sama kawan, sama alumni, sama yang lainnya. Nah, sebanyak organisasi apapun yang kau ikuti, ya kau udah bakal dinotis orang. Jadi harus ada kayak kontribusi. Bener apa ada? Jangan lagi apa ada. Soal. Oke lanjut. Oke. Tadi sudah cerita tentang manajemen. Itu kan tertuju ke adik-adik kita, kawan-kawan kita juga. Nah, untuk apa ini sesi spesial untuk adik-adik kakak sekalian di Olympus itu, tolong dong Pak kasih motivasi untuk adik-adik yang lagi berjuang, lagi berproses di Olympus ya. Biar lebih semangat lagi. Kenapa Ninja Warrior? Ya Caro, kakak-kakak kan banyak pengalaman. Tidak galak. Jadi kalau untuk motivasi, sebanyak apapun motivasi yang diberikan, 1000 ataupun 100.000 motivasi yang diberikan ya, pada saat kalian cuma mendengarkan tapi tidak melakukannya cuma. Kalian, iya, dan kalian butuh motivasi yang cak malam pun pada saat kalian pun cuma dengar ibadah tapi tidak melakukannya. Jadi kalau motivasi. Iya. Jadi kalau untuk motivasi, jangan motivasi ingat kembali, jangan selalu berandai-andai ke depan. Selalu berandai-andai ke depannya. Tapi kalian banyak berandai-andai, kalian nggak ada titik. Banyak planning lah. Banyak planning, banyak OC, banyak ngomong, banyak yang diandai.
tapi tidak ngerti yang dilakukan di sikap. Kalian pengen ngambil sesuatu, tapi kalian tidak bergerak. Kalian pengen ke tempat itu, pengen pergi ke tempat itu. Kan cendo. Tapi kalian mantep di kasur. Mau nyinggung Ya percuma. Bini pula. Jadi lanjut dari Kak Fadil. Kalau dari aku sih tidak banyak yang bisa aku sampaikan, tidak banyak kata yang bisa aku ucapkan. Yang penting untuk teman-teman dan rekan-rekan, semangat kuliah, semangat berorganisasi. Karena ilmu itu tidak semuanya bisa didapat di perkuliahan, dan ilmu itu sebagian juga dapat dari pengalaman. Jadi tetap semangat dan selalu kreativitas. Itu basic dari aku. Ngomong pula benar itu padahal bilangnya salah galon. Dari Mangjai. Aku bingung aku kalau ditanya ini. Tapi yang pasti hidup ini pilihan lah. Hidup ini pilihan. Kalau kalian sudah berkomitmen untuk berorganisasi, yuk jangan setengah-setengah. Dan juga segala sesuatu hal lah. Ibarat kita makan setengah-setengah pun tidak lemak kan. Terus juga apalagi menjalani organisasi. Dan untuk ini yang sudah aku patah guys, yang kayak organisasi itu menghambat untuk kuliah. Itu ya stigma yang sudah aku patahkan. Karena aku dewe sudah mencoba kan, kayak Pengalaman lagi. iya. Organisasi itu tidak menghalangi sama sekali perkuliahan, bakal ngebantu. Karena dari organisasi aku dapat relasi sama dekan, aku dapat relasi di luar, aku dapat relasi di organisasi, yang itu yang ngebantu aku untuk support sepenuhnya untuk di perkuliahan. Dan yang pasti itulah segala sesuatu hal yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh tuh insya Allah lah. Masalah agama ini lah sudah. Kayaknya tengah dulu. Iya, insya Allah bakal ada ganjaran galau lah. Karena tidak kati hal yang sia-sia. Intinya kuliah itu kewajiban, organisasi itu keharusan. Organisasi itu, kuliah itu nomor 1, organisasi itu diutamakan. Jadi harus tetap balance. Jangan terlalu berat sebelah, jangan terlalu idak ini yang ikut. Karena sayang sih, kamu bakal kangen. Sama kayak kita kangen masa-masa SMA. Pengen nih aku naik SMA lagi. Nah itu yang bakal kamu rasain ketika kamu lagi tamat kuliah. Pengennya anak kuliah lagi, S2 gitu. Ini nggak beda, feel-nya tuh beda. Beda sama kayak ini. Jadi intinya itulah pokoknya kamu rampung dewek lah. Untuk kamu-kamu yang masih budak, dengarkan. Iya sih. Maksudnya budak dikit lah aku nih. Nah, jadi terima kasih kakak-kakak sudah galak ngobrol dengan aku, sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sela-sela kesibukan kan. Keren-keren ceritanya, patut diapresiasi. Jadi kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada media partner yang sudah bergabung dan ikut serta dalam membantu mensukseskan acara Dekan Cup 5.0. Dan juga tentunya terima kasih untuk Drip Coffee yang sudah support untuk menyediakan tempat acara untuk podcast Dekan Cup 5.0. Apalagi ya untuk nutup nih? Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih kakak-kakak. Tidak ketawa pula ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kak, kan lalamo dak tos. Jargon kita. Tidak juga. Jadi kan cak-caknya tuh, habis jargon langsung video penutupan. Oke. Dari bukan jangan. Oke. Lanjut Cak Yelel kan.
Olympus, one team, one vision, one goal.